Sekarang ini Sung Jinwo, seorang hunter rank S itu baru aja mengalami momen paling emosional dalam hidupnya nih. Ibunya terbangun dari tidur abadi yang panjang itu sendiri, namun kebahagiaan itu memang tak bertahan lama. Ancaman baru mulai muncul dan Jinwo harus bersiap menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kehebohan melanda rumah sakit, Jinwo mendapati dirinya terjebak dalam berita yang menghebohkan tentang dirinya dan Kaisel yang terbang di langit sana. Panggilan mendesak dari ketua Go Gun-hee mengungkapkan rencana raid ke Pulau Jeju yang akan dimulai dalam waktu 4 hari. Di tengah persiapan, Jinwo merasakan gelombang energi sihir dari pertarungan para hunter rank S yang sedang berlangsung. Duel antara hunter Korea dan Jepang pun tak terhindarkan lagi di sana. Saat Jinwo terpaksa terjun ke dalamnya, ia menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya kini jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun saat pertarungan semakin memanas, muncul tantangan dari Goto Ryuji, seorang hunter Jepang yang ingin menguji kekuatan Sung Jinwo. Apakah Jinwo akan mampu mengatasi semua tantangan ini dan melindungi orang-orang yang dicintainya? Bersiaplah nih, Ryuji akan gentar nih pada akhirnya dengan Jinwo. Ini menarik episodenya, let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngitin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik di harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apparel, produk unik lainnya, tim aja Jepang lah atau yang viral di marketplace, semuanya ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya itu ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa dicek dan dicek on nih jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi itu gini nakama, setelah momen yang sangat emosional ketika ibu Jinwo terbangun dari tidur abadinya itu, kisah ini melanjutkan ke babak yang lebih mendebarkan lagi ya. Kini Jinwo harus bersiap menghadapi ancaman baru yang muncul, musuh lebih kuat dari sebelumnya. Kehebohan di rumah sakit terjadi. Rumah sakit ini suasana menjadi sangat heboh, para dokter dan perawat terkejut ketika ibu Jinwo terbangun tuh. Mereka menyangka bahwa wanita yang terbaring tak berdaya selama bertahun-tahun itu kini kembali membuka matanya. Suara gemuruh bisik-bisik memenuhi ruangan dan semua orang berusaha memahami apa yang terjadi ya. Apakah ini nyata? Tanya salah satu perawat di sana. Matanya membelalak penuh rasa ingin tahu. Dia adalah ibu dari Sung Jinwo, hunter rank S yang terkenal itu kan? Seru seorang dokter yang seolah-olah baru menyadari siapa yang mereka hadapi tersebut tamunya. Setelah mengetahui identitasnya, rumah sakit tidak punya pilihan lain selain membiarkan ibu Jinwo itu pulang. Prosedur yang biasanya ketat kini terasa longgar tuh, seolah-olah semua orang sepakat untuk memberikan pengecualian demi wanita yang telah kembali dari masa kegelapan tersebut. Jiwo yang juga sudah ada di taman tersebut sementara itu baru saja menerima kabar gembira tentang ibunya merasa campur aduk. Ia memberitahu adiknya untuk segera menemui ibu mereka nih. Namun di tengah kebahagiaan itu ia merasa perlu untuk menyendiri sejenak nih. Ia berjalan ke taman rumah sakit, tempat yang tenang dan sejuk itu nih, sambil memeriksa ponselnya. Banyak sekali panggilan tak terjawab gumamnya. Menyaringi dahinya tersebut dan berita tentang dirinya dan Kaisel terbang di langit telah menyebar luas. Ia terkejut melihat betapa cepatnya informasi itu menyebar di sana nakama. Namun alih-alih merasa bangga, Jinwo hanya menganggapnya sebagai berita yang tidak penting sama sekali loh. Panggilan langsung datang dari ketua Go Gun-hee. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Ini adalah telepon dari ketua Go Gun-hee. Jinwo, apa kau sudah melihat berita tentangmu hari ini? Tanya Go Gun-hee dengan nada serius. Jinwo berpikir sejenak. Mungkin yang dimaksud Go Gun-hee adalah tentang kecerobohan saat terbang dengan naga Kaisel. Dia kemudian menjawab, maaf, aku akan lebih berhati-hati ke depannya lagi. Jinwo mengatakan seperti itu, berusaha meredakan situasi di sana ya. Namun Go Gun itu sekarang menjelaskan bahwa ada masalah yang jauh lebih penting. Dalam waktu 4 hari akan ada raid ke Pulau Jeju Island. Mereka membutuhkan bantuan Jinwo untuk berpartisipasi. Pertarungan di gedung latihan akhirnya menjadi sekelumit cerita menarik. Biasanya ia akan langsung setuju untuk ikut, terutama karena pulau itu dipenuhi monster tingkat tinggi kan. Namun memikirkan kondisi ibunya yang baru saja pulih, ia merasa ragu. Saat itu gelombang energi sihir tiba-tiba menyentuh indera Jinwo tersebut. Ia merasakan pertarungan yang sedang berlangsung di dekat sana. Ternyata para hunter rank S sedang melakukan pemanasan di gedung latihan loh. Go Gun-hee menjelaskan bahwa Goto Ryuji dan para hunter rank S dari Jepang itu juga berada di tempat tersebut. Apakah itu Goto Ryuji yang terkenal? Tanya Jinwo di sana. Penasaran nih. Go Gun-hee mengangguk dan menawarkan apakah Jinwo ingin menemuinya di tempat tersebut. Pertarungan antara Baek Yunho dan Ma Dongwoo terjadi di tempat itu. Di sisi lain gedung latihan, pertarungan antara Baek Yunho dan juga
Ma Dongwook itu berlangsung sengit ya. Jinwoo memperhatikan dengan seksama. Baik Yunho tampak terdesak, tetapi menurut Choi Jong-in, Ma Dongwook itu tidak akan bisa menang jika baik Yunho itu serius bertarung. Kenapa dia menyembunyikan kekuatannya? Tanya Jinwoo bingung nih. Choi Jong-in sendiri menjelaskan bahwa baik Yunho itu adalah tipe hunter yang berubah menjadi monster saat bertarung. Ia akan kesulitan menggunakan seluruh kekuatannya di depan banyak penonton. Itulah kebenarannya, bahwa kehadiran hunter Jepang itu akan menjadi berita yang menarik. Sementara Choi Jong-in mulai memperkenalkan para hunter Jepang yang hadir itu. Nama-nama seperti Ipei Izawa, Mari Ishida, Ken Tanaka, Minoru, dan Atsushi Kumamoto disebutkan satu persatu. Jinwoo merasa tertekan sih, tetapi juga malah bersemangat. Ketika Jinwoo muncul di tempat itu, perhatian semua hunter Jepang langsung tertuju kepadanya kan. Mereka seolah-olah merasakan kekuatan tersembunyi dalam diri Jinwoo. Meskipun ia berusaha menyembunyikannya, Hanekawa selaku hunter Jepang bahkan mengkonfirmasi bahwa Jinwoo adalah tipe mage. Namun Goto Ryuji dengan cepat menyadari bahwa Jinwoo adalah hunter tipe assassin yang sangatlah hebat. Itulah yang menarik. Tantangan duel akhirnya benar-benar terjadi loh di sana. Ketegangan makin meningkat ketika Hanekawa menantang Park Jong-sun itu untuk berduel. Jinwoo dan juga Choi Jong itu menonton dengan penuh perhatian nih. Duel ini sebenarnya hanya sebatas latih tanding ya, dimana pemenangnya adalah yang bisa memegang lengan lawan terlebih dahulu. Pertandingan dimulai. Hanekawa melesat ke arah Park Jong-soo itu dengan kecepatan tinggi, namun Park Jong-soo dengan mudah menghindari serangan tersebut dan berhasil menangkap lengan Hanekawa, memenangkan pertarungan. Latih tanding hunter rank S itu memang terjadi dengan sangatlah sengit. Melihat hasil duel itu, Goto Ryuji mengusulkan untuk melakukan latih tanding para hunter rank S Jepang dan juga Korea. Tujuannya adalah membangun kepercayaan di antara mereka. Gogun Hee menyadari bahwa Goto Ryuji ingin menguji kemampuan hunter Korea, tetapi ia tidak keberatan menerima usulan tersebut dengan syarat bahwa hunter tipe mage tidak diikut sertakan. Baik Yunho kemudian menambahkan beberapa peraturan agar pertandingannya lebih menarik. Siapapun yang bisa menyentuh punggung musuhnya atau membuat musuhnya tidak sadar juga akan dianggap sebagai pemenangnya kan. Dia mengatakan seperti itu dan membuat pertarungan kian memanas lagi. Tim Korea terdiri dari baik Yunho, Ma Dongwook, Choi Jong-in dan juga Lim Tae-ju itu, sedangkan tim Jepang terdiri dari Kenzo Tanaka, Minoru Hoshino, Atsushi Kumamoto, dan Kanae Tawata. Pertarungan dimulai dengan sama tinggi nih. Ma Dongwook segera menggunakan kemampuannya berubah menjadi raksasa. Sementara Ken Tanaka melepaskan energi berwarna merah muda bercahaya ya. Mereka saling melancarkan pukulan di sana menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Di sisi lain Minoru Hoshino bergerak cepat dan menyerang Lim Tae-ju itu. Namun Lim Tae-ju yang merupakan hunter tipe Rangers itu segera mengambil jarak dan melancarkan serangan panah sihirnya. Kekacauan memang terjadi di area sekitar ya. Di sini pertarungan berlangsung dengan sangat intens. Jinwoo memperhatikan bagaimana para hunter saling menyerang dan menghindar itu. Gedung ini seharusnya tidak mungkin rusak, pikirnya seperti itu. Tetapi kenyataannya arena itu sudah mulai berantakan akibat kekuatan yang dilepaskan oleh para hunter rank S. Baik Yunho mulai menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya diselimuti aura putih yang berkilauan dan matanya menyipit tajam penuh kemarahan. Di sisi lain Kumamoto masih belum menunjukkan perubahan apapun, tapi dalam benaknya ia merasa bahwa peraturan itu sangatlah konyol. Disinilah muncul Jinwoo Nakama. Ketika Kumamoto bersiap menyerang baik Yunho, Jinwoo tiba-tiba muncul dan menghentikan serangan tersebut. Walaupun ini hanyalah kompetisi, tetapi hawa membunuhmu terlalu banyak. Aku harap kau mengizinkanku untuk membantu, ucap Jinwoo dengan tatapan sangat dingin. Kumamoto terkejut dan tubuhnya bergetar merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Jinwoo loh. Kemarahan Kumamoto membuatnya menyerang tanpa pikir panjang. Jinwoo dengan mudah menahan serangan Kumamoto dan membantingnya di sana, membuatnya jelas tak bisa berkutik lagi dong. Disinilah muncul tantangan dari Goto Ryuji. Mendengar kejadian itu ya, perhatian semua orang langsung tertuju pada Jinwoo. Goto Ryuji yang merasa terancam menantang Jinwoo untuk bertarung 1 lawan 1. Jinwoo menyipitkan matanya merasakan niat Goto Ryuji yang ingin mengetahui seberapa kuat dirinya. Senyum Jinwoo merekah di sini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kekuatan yang aku dapatkan setelah menyelesaikan Dungeon Kastil Iblis. Dia mengatakan kurang lebih seperti itu ya. Pertarungan terjadi antara Jinwoo dan juga Goto Ryuji. Pertarungan dimulai dengan Goto Ryuji yang langsung menyerang Jinwoo, namun Jinwoo dengan lincah menghindari serangan tersebut. Goto Ryuji semakin yakin bahwa Jinwoo bukanlah hunter tipe mage seperti yang ia kira. Dia bisa menggenggam lenganku, tetapi dia malah memegang tanganku pula. Goto Ryuji mengatakan seperti itu terkejut ya. Jinwoo itu menjawab, bukankah pertarungan ini akan selesai jika aku memegang lenganmu itu? Kau sendiri tidak mau menyudahi pertarungan ini begitu saja kan? Di sini ketegangan makin memuncak lagi so. Kedua hunter itu bersiap melancarkan serangan masing-masing. Aura membunuh yang sangat kuat mengelilingi mereka. Namun sebelum serangan mereka saling bertabrakan, baik Yunho dan Choi Jong-in masuk ke area untuk menghentikan pertarungan. Ayo kita sudahi pertarungan ini sekarang juga. Dalam
dalam beberapa hari lagi orang itu adalah orang yang akan memimpin Hunter Jepang di raid Pulau Jeju. Jika dia terluka di sini, kami tidak akan bertanggung jawab. Baik Yunho dengan tegas mengatakan seperti itu. Nah, jelas mendengar hal itu, Jinwo akhirnya setuju untuk menghentikan pertarungan itu ya. Ia merenungkan apakah ia sudah terlalu berlebihan. Di sisi lain, ia merasa senang bisa mengetahui kekuatan semua Hunter yang ada di sini. Akhirnya Jinwo menyadari bahwa tidak ada satupun dari Hunter rank S di sini yang dapat mendeteksi prajuritnya yang ia sembunyikan dalam bayangan mereka. Bahkan Goto Ryuji yang kuat pun tidak bisa merasakan apa-apa. Nah, ketika Jinwo akan beritahu ketua Go Gunhee tentang keputusannya awal untuk tidak ikut serta dalam raid Pulau Jeju itu, nanti akan ada plot twist loh. Ia melihat bahwa Goto Ryuji yang tampak terdiam dengan keringat dingin meluncur darah di wajahnya itu, rasa takut yang mereka menyelimuti Goto Ryuji setelah mengetahui kekuatan Jinwo. Dengan semua yang terjadi, Jinwo bersiap menghadapi semua tantangan yang lebih besar di depan ya, dan ia tahu bahwa perjalanan itu baru aja dimulai. Namun setelah itu ya memang akan ada plot twist karena Jinwo itu juga pada akhirnya muncul di episode-episode kedepannya. Dia setelah keluar dari dungeon Siblis tersebut tuh langsung menyusul ke Red Jeju Island sendiri itu ketika para hunter yang S Korea itu sudah pada terluka hampir tumbang semuanya. Jinwo akhirnya datang sebagai penyelamat. Pertarungan dengan semut hitam Beru tersebut itu yang pada akhirnya akan menjadi komandan tempurnya sebelum era Belion sendiri. Pertempuran itu luar biasa hingga sampai akhirnya sang Shadow Monarch itu berhasil untuk ngebangkitinya. Mungkin di episode ke depan kita akan langsung bagaimana menceritakan ketika Jinwo itu langsung berhasil mengalahkan Beru itu dan berusaha untuk ngebangkitinnya, sama halnya ketika dia membangkitkan Igris sang komandernya tersebut. Nah, episode-episode kedepannya di episode langsung ke-15 bakalan lebih seru lagi nakama. Jadi kalau mau disimpulkan, Jinwo yang dikenal sebagai Hunter rank S itu harus menghadapi tantangan lebih besar ya dengan musuh lebih kuat itu, termasuk interaksi dengan Hunter dari Jepang yang menambah kompleksitas situasinya. Pertarungan di gedung latihan menunjukkan betapa kuatnya para Hunter. Bagaimana Jinwo dan kekuatan yang baru ditemukan itu mampu menarik perhatian semua orang, termasuk jelas Goto Ryuji yang menantangnya untuk bertarung, namun mereka belum tahu ya bahwa Sung Jinwo adalah Shadow Monarch dan bukanlah lawannya sebanding dengan mereka para Hunter rank S. Nah, gimana? Itu bukanlah mengesankan dalam solo leveling ke depannya nanti. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai solo leveling season kedua episode 10-nya serta kelanjutannya ke depannya itu nanti. Goto Ryuji versus Jinwo dan juga ancaman mendekat dari Pulau Jeju Island. Chapter 11, 12, 13, 14 dan 15-nya nanti bakalan lebih seru lagi nakama. Jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika dan juga Shonen Sudesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramekan di sana, oke? Jadi ditanyakan silakan feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir and we'll be come back again.